Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi'izzatihi wa faddalana bifadli wa hadana bihidayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, berjumpa kembali alhamdulillah dalam serial Tafsir Al-Azhar. Insyaallah kita akan bersama Buya Hamka di dalam menguak mutiara dan berlian serta intan dari apa yang didapatkan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berada di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan tadabburi bersama Buya Hamka, yaitu surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 274. Masih melanjutkan terkait dengan tema infak dan sedekah. Jika pada pertemuan sebelumnya berbicara tentang filosofi kebaikan-kebaikan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memiliki mental kontributif, maka pembicaraan kali ini akan berkisar terkait dengan bagaimana tata cara kita mendermakan dan bersedekah serta berinfak. Mohon izin saya bacakan ayatnya para pemirsa sebelumnya kita tadabburi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya, jika kamu tampakkan sedekah-sedekah itu, baguslah itu. Dan jika kamu sembunyikan dia dan kamu berikan dia kepada orang-orang fakir, maka itu pun terlebih baik lagi buat kamu. Dia akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kamu, dan Allah atas apa yang kamu kerjakan adalah amat teliti. Bukankah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk? Bukanlah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang Dia kehendaki. Dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan apa saja yang kamu belanjakan janganlah selain mengharapkan wajah Allah, dan apapun yang kamu belanjakan dari kekayaan niscaya akan disempurnakan untuk kamu dan tidaklah kamu akan dianiaya. Untuk orang-orang fakir yang telah terikat pada jalan Allah, yang tidak sanggup lagi berusaha di bumi, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang kaya yang sangat menahan diri dan sangat menahan diri. Engkau akan mendapat mengenal mereka dengan tanda mereka tidak meminta kepada manusia memaksa-maksa. Maka apapun kekayaan yang kamu belanjakan, sesungguhnya Allah amatlah mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka malam dan siang secara rahasia dan terang-terangan, maka untuk mereka itu adalah pahala di sisi Tuhan, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. Para pemirsa, masih pada tema sedekah, dan Buya Hamka menjelaskan begini. Dengan ini teranglah bahwa memberikan sedekah, bantuan, sokongan, harta benda secara terang-terangan adalah pekerjaan yang bagus. Jadi ini lebih kepada how to-nya, tata caranya ya. Akan tetapi pada taraf pekerjaan ini, pada tahapan yang lebih lagi,
memberikan bantuan zakat dan sedekah kepada fakir miskin yang melarat itu lebih baik diberikan secara rahasia. Jadi di sini ada dua cara di dalam berinfak dan bersedekah. Pertama dilakukan secara terang-terangan dan itu dikatakan fani'imma hiya. Tapi kalau disembunyikan itu juga lebih baik, apalagi kalau terkait dengan memberikan zakat, sedekah kepada orang miskin. Kata Buya Hamka ini karena di sini adalah untuk menjaga kehormatan mereka. Kalau proyek-proyek besar misalnya mendirikan sekolah, rumah sakit yang sifatnya umum, maka itu bisa jadi dengan mendeklar atau menyampaikan secara terang-terangan itu akan banyak manfaatnya dan juga memancing. Tetapi ketika memberikan harta kepada orang-orang fakir dan miskin, itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih utama untuk menjaga kemuliaan atau martabat orang yang diberi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada memberi bantuan kepada pribadi yang patut dibantu sangat lebih baik dirahasiakan dan mungkin akan berdampak kurang baik kalau ditampakkan. Sebab yang demikian itu selain tadi ya yang disebutkan kata Buya Hamka bisa menyinggung perasaan orang yang dibantu. Orang miskin yang teguh imannya tahulah dia bagaimana cara menjaga kehormatan. Bagaimanapun kesulitan menimpa dirinya, kata Buya Hamka, kalau belum parah, jarang ada yang mau mengadukan kepada orang lain. Jadi ini juga sifat yang nanti akan disebutkan pada ayat berikutnya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Nah, ini bahkan mereka itu tampilannya menjadi orang yang nampak tidak perlu dibantu, sehingga dikira sebagai orang yang kaya. Lalu bagaimana baiknya kita memberikan harta kita dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Bagaimana Buya Hamka memberikan petua hikmah? Insya Allah kita akan lanjutkan kembali para pemirsa setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa, masih melanjutkan terkait dengan petua Buya Hamka ya. Di dalam ayat ini Allah memberikan rahasia terkait dengan dua model itu. Jadi yang pertama, supaya tidak ada timbul ria, sekalipun itu dilakukan secara terang-terangan. Karena sifat sedekah yang dilakukan secara terang-terangan adalah memiliki agenda motivasi. Jadi sifatnya motivatif, sifatnya persuasif, sifatnya mengundang orang lain. Ini merupakan invitation. Ayo berderma, ini saya punya modal begini nih. Ayo kalian yang melihat saya sedekah, ayo silakan. Yang kedua, ini sifatnya lebih kepada tindakan preventif untuk menjaga. Dan itu lebih utama dilakukan secara diam-diam. Karena ini dia personal, terkait dengan ada orang-orang yang mungkin lebih bijak untuk tidak diekspos orang itu dibantu. Dan lebih baik lagi dia tidak tahu kalau itu yang bantu adalah saya, karena itu lewat perantara. Sehingga ketika bertemu di suatu momen, baik di masjid ketika sholat berjamaah atau di suatu tempat, orang tersebut tidak minder, atau kemudian saya yang mendermakan itu tidak menjadi sombong, yang merasa superior terhadap dirinya yang mendapatkan manfaat dari sedekah yang saya berikan. Nah ini, jika hal itu dilakukan, ada manfaat penting yang dikatakan di sini disebut yukaffira ankum min sayyiatikum. Jadi ini menghapuskan sebagian dosa-dosa kamu, ya. Sebab mungkin ada juga berbuat kesalahan yang lain, manusia tidak terlepas dari yang lalai. Maka sebab membantu fakir miskin dengan diam-diam, melepaskan kesulitan orang yang kesusahan dengan diam-diam dan sembunyi, ini bisa mengimbangi kelalaian yang juga kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi begini, ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan kesalahan yang diampuni oleh Allah adalah juga kesalahan yang kita lakukan tidak sengaja, atau kita melakukan sengaja karena kecerobohan dan kelalaian kita. Nah, salah satu menebus kesalahan itu adalah dengan bersedekah secara sembunyi-bunyi. Nah, demikian pun bersedekah
yang terang-terangan bukan berarti tidak diampuni dosanya, karena ini adalah demi kemaslahatan umum. Apalagi ada kaidah yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita merasa sudah melakukan beberapa kebaikan, beberapa keburukan atau kesalahan yang mungkin itu sulit untuk kita ulang cara memperbaikinya, ya sudah, kita ikuti dengan kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu adalah dengan bersedekah ini. Maka memberi bantuan pada orang yang kesusahan, ya, ini bukan berarti kemudian mulus berjalan begitu aja. Kadang dibelokkan oleh setan, ya, dengan mengatakan begini, misalnya ini saya bacakan apa yang disebutkan Buya Hamka, ya. Si Anu sudah aku bantu, tetapi untuk menjaga air mukanya aku berikan dia secara diam-diam. Simpan rahasia ini. Padahal rahasia kalau diketahui oleh orang ketiga itu namanya bukan rahasia. Nah, ada kalanya begini. Kita udah merahasiakan, lalu kemudian kita menceritakan itu kepada orang lain. Nah, itu juga merupakan godaan. Padahal dalam beberapa makal sufia itu disebut amal-amal seperti ini disebut dengan al-khabi'ah. Jadi sesuatu yang kita kerjakan secara sembunyi-bunyi yang akan menjadi andalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin kita memiliki amal-amal seperti ini, semakin bisa kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ceritakan, tentu tidak ada sesuatu yang spesifik lagi. Para pemirsa, jangan disangka bahwa ayat ini tidak terkait dengan ayat sebelumnya. Buya Hamka ini ingin mengaitkan munasabat bainal ayat. Turunlah ayat ini memberitahu bahwa urusan memberi orang ini tidak hanya terkait dengan sekadar memberi, karena ini nanti terkait dengan orang yang lain, ya. Maka ada Ibnu Abbas juga menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasaddaqu illa ila ahli dinikum. Karena ada beberapa orang yang memberikan bantuan kepada orang musyrik, ya, dan tentu kalau kaitannya dengan harta umum tidak ada masalah. Tapi ini kalau kaitannya dengan ada zakat, ini ada harta yang sangat spesifik, itu berbeda. Maka ini ayat-ayat ini yang terkait dengan pada saat ada orang-orang yang memberikan santunan kepada orang-orang musyrik itu, seseorang memberikan hartanya tentu prioritas karena dia tidak bisa memberikan semuanya. Maka ketika memberikan prioritas itu dia bisa melihat kepada siapa hartanya diberikan. Sama ketika dia memberikan hartanya, harta ini akan lebih maslahat ketika diberikan kepada si fulan. Ketika lebih maslahat akan digunakan untuk proyek fulan. Maka itu terkait dengan prioritas. Maka di sini Buya Hamka menyebutkan, adapun hak kamu adalah memberi bantuan kepada fakir miskin walaupun dia belum masuk Islam. Tetapi ini adalah hak Allah yang mungkin lebih utama dan awal untuk ditunaikan. Ibnu Abi Hatim dan beberapa ahli riwayat yang lain menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa pernah Nabi memberi ingat kepada kami kalau hendak mengeluarkan sedekah, maka yang diprioritaskan adalah sesama yang muslim. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Nah, ini ayat ini menarik, ya. Ketika di ayat kedua sebelum berbicara tentang ayat ketiga, ya, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Jadi pada dasarnya sebenarnya prinsip di dalam kita berkontribusi membantu orang itu bisa dilakukan kepada siapa saja. Tetapi para pemirsa, tentu kita memiliki keterbatasan sehingga dari itu perlu ada prioritas-prioritas yang perlu kita lakukan di dalam menginfakkan harta kita. Masih berbicara tentang tata cara bersedekah dan bagaimana mendermakan harta,
insya Allah kita lanjutkan pada segmen terakhir setelah jeda yang berikut. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, dengan keterangan-keterangan ini, sebab turun ayat ini menjadi jelas bahwa bukan semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberikan sedekah atau zakat, maka ini juga boleh. Artinya begini, sedekah, infak kita itu tidak bersifat eksklusif. Semata-mata ini karena berdasarkan prioritas, bahwa kenapa zakat itu hanya ke 8 orang, karena itu ketersediaan dan itu merupakan ta'abudi. Dan itu proyeknya pun besar ya, bukan hanya sifatnya konsumtif, bisa dilakukan pemberdayaan melalui proyek-proyek yang dilakukan di dalam harta zakat. Apalagi terkait dengan infak dan sedekah yang lebih luas, yang bahkan infak dan sedekah itu bukan hanya masalah materi dan bukan hanya diberikan kepada umat Islam saja. Jadi sekali lagi, pembahasan terkait dengan diberikannya harta, diprioritaskannya kepada sesama muslim, bukan berarti kemudian kita mengabaikan pemeluk agama lain atau manusia yang memiliki keyakinan lain, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berderma dan berkontribusi kepada bukan hanya manusia, bahkan kepada seluruh alam. Ini poin penting terkait dengan simpulan pada kajian di beberapa ayat yang kita bahas ini. Yang berikutnya adalah terkait dengan ayat 273 dan 274. 273 ini bahwa prioritas orang yang harus kita bantu adalah orang-orang lemah yang tidak terlihat. Ini yang menarik. Bahwa lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang dia memang berjuang fisabilillah, la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Jadi ada orang-orang yang seharusnya kita prioritaskan untuk diberikan bantuan. Siapa mereka? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang kelihatannya itu mampu. Padahal sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang perlu dibantu. Kenapa kok mereka tidak minta bantuan? Karena memang orangnya punya iffah. Dia punya standar, dia punya izzah, dia tidak mau memberatkan orang lain. Nah, kita harus pinter di dalam atau jeli di dalam melakukan assessment. Jadi memang harta itu ada yang diberikan kepada orang yang minta, jelas. Ada orang yang diberikan kepada yang nampak memang membutuhkan. Tapi yang disebut Allah di ayat 273, ini ada komponen masyarakat. Ada orang-orang yang memang harus diberi, ya apapun namanya, profesinya. Mungkin dia guru, mungkin dia adalah para mubalik atau dai yang ada di pedalaman, ya. Maka mubalik Muhammadiyah ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga selain mengkategorikan di dalam ayat ini, mereka juga diberikan keberkahan di dalam kesehatan dan rizkinya. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bukan hanya layak, tapi menjadi prioritas untuk dibantu. Apalagi kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang bahwa bantuan serta perhatian kepada orang-orang lemah itu adalah prasyarat mendapatkan kemenangan. Di banyak hadis disebutkan, innama tunsoruna bidu'afaikum. Atau kalau Buya Hamka menyitirnya adalah hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bahwa kita ini dimenangkan Allah. Kita diberi rizki oleh Allah itu karena ada orang-orang lemah di antara kita. Dan orang-orang lemah di antara kita itu adalah orang-orang yang mukhlis di dalam berdoa. Orang-orang yang tanpa pamrih di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah peringatan keras sesungguhnya kepada orang-orang yang diberikan kelebihan rizki, terutama adalah berupa harta, untuk memikirkan orang-orang yang dia lisannya itu tidak sampai hati ingin meminta bantuan kepada orang. Berarti di sini diperlukan bukan hanya sekedar pengetahuan, ada hikmah tadi, ada kepekaan. Jangan sampai saudara kita itu menghinakan dirinya meminta kepada kita. Maka sebelum itu terjadi, kita sudah mengelurkan bantuan kepadanya. Kita sudah memberikan bantuan kepadanya. Maka Buya Hamka menyebutnya begini, ini adalah peringatan keras dari Allah kepada orang yang mampu. Kalau kamu ingin selamat, dermawanlah, murah tanganlah,
harta benda kamu itu berikan ya orang-orang itu yang kamu rapatkan silaturahimmu dengan orang-orang yang sengsara. Jadi jangan hanya kita bersilaturahim dengan para pemuka, pejabat, tetapi kita juga perlu mendekat dengan orang-orang miskin. Nah, di penghujung ayat ini Allah menekankan kembali tata cara berderma itu selain disebut tadi itu sembunyi dan juga terang-terangan, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Berarti kan ada siang dan malam, sirran wa alaniyah, berarti sepanjang waktu. Jadi sebenarnya berinfak itu tidak dibatasi, tidak musiman. Bolehlah kita berinfak, berzakat ketika Ramadan, bagus. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa infak dan sifat kontributif itu seharusnya melekat. Dan orang-orang yang melakukan itu akan Allah berikan jaminan. Dan ini poin pentingnya, apa yang Allah berikan? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan diangkat mereka dari rasa takut dan rasa cemas, rasa sedih. Dua perasaan yang akan menghinggapi manusia selama mereka terkontaminasi dengan pola-pola pikir materialistik. Maka orang yang sedih dia merasa kehilangan, orang yang takut dia cemas akan kehilangan. Nah, orang-orang yang mendermakan, yang berjiwa kontributif, dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia beri, lalu beri, dia share more, give more. Maka kalau tidak, maka ini akan dimanfaatkan orang-orang lemah itu oleh agenda-agenda tersembunyi. Nah, ini menariknya ya, Buya Hamka punya pandangan yang sangat luas. Kalau orang-orang lemah itu tidak kita santuni, tidak kita silaturahimi, orang-orang lemah itu berpotensi untuk digeser, untuk dimanfaatkan, untuk agenda-agenda kepentingan yang lain. Seperti misalnya pemikiran yang muncul dari ajaran Karl Marx atau yang kita kenal dengan kiri. Maka itu kan muncul karena pembelaan terhadap rakyat-rakyat miskin, orang-orang lemah. Padahal mereka mempunyai agenda tersembunyi, khususnya adalah untuk mendegradasi dan disakralisasi terhadap ajaran-ajaran agama. Maka sesungguhnya kemuliaan agama Islam itu menjadi semakin dan lebih sempurna ketika kita berpihak kepada orang-orang lemah. Mudah-mudahan kita, para penguasa, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang yang diberikan kelebihan rizki berupa harta khususnya, tetap berpihak kepada rakyat dan orang-orang miskin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.